Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini mau saya bahas tentang tips lolos interview kapal pesiar. Sebelum kita bahas semuanya, jangan lupa subscribe, comment, like, and share biar bermanfaat juga buat yang lainnya. Buat kalian yang belum tahu, nama saya Ade, saya kerja di kapal pesiar Virgin Voyage as a server. Saya bakal sharing tentang tips lolos interview kapal pesiar. Apa aja sih tipsnya? Simak terus videonya ya. Yang paling pertama itu bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Ya, bahasa Inggris itu penting banget. Penting banget di kapal pesiar karena bahasa Inggris itu komunikasi nomor satu di kapal pesiar. Jadi kalau kamu mother language-nya itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Bali itu nggak digunakan. Kenapa? Karena tamunya itu banyak kan internasional ya. Jadi kalian itu pakainya bahasa Inggris. Nanti kalau kalian pakai bahasa Indonesia paling cuma ke sekedar temen aja, tapi jangan ini ya, jangan asal pakai bahasa Indonesia di tempat manapun. Kenapa? Karena biasanya itu kalau ada bos yang sangat strict, kalau kamu ngobrolnya itu pakai bahasa Indonesia ke sesama teman kamu yang orang Indonesia juga, itu biasanya kamu dapat banana. Apa sih banana? Dapat warning. Kenapa? Alasannya itu karena bahasa pertamanya itu kita bahasa Inggris ya. Jadi mereka itu kayak ngiranya kalau kita ngomong pakai bahasa Indonesia, ngiranya itu kita lagi ngomongin mereka gitu. Jadi itu pokoknya harus banget bisa bahasa Inggris. Harus fluent nggak? Nggak harus. Yang penting ngerti aja gitu. Kalau ditanya itu nggak A, I, U, E, O, tapi ngerti gitu ya. Nggak harus fluent sama sekali. Dan bahasa Inggris itu kalau buat ke kapal pesiar itu bukan pakai yang namanya apa sih itu tes-tes yang ribet gitu. Pokoknya kita itu cuma sekedar marlin test. Dan yang nomor dua itu, kita itu ada yang namanya pengalaman kerja. Kenapa pengalaman kerja? Ya, kalau buat di kapal pesiar itu yang namanya pengalaman kerja itu penting banget ya. Kenapa penting banget? Ya, masa kamu mau kerja di kapal pesiar nggak ada pengalaman sama sekali? Mereka itu nggak mau ambil resiko tentang kayak gitu ya. Jadi kamu itu harus ada pengalaman kerja sesuai di bidang yang kalian mau apply. Jadi kalian itu harus tahu dulu lapangannya gitu. Jadi kamu harus tahu dulu itu sebelum kerja ke kapal pesiar itu di sana itu ngapain aja gitu. Jadi kenapa kita harus ada LPK atau segala macam itu kalau mau masuk ke perhotelan. Dan kalau mau masuk ke deck atau engine mereka di train dulu gitu. Jadi itu pengalaman kerja itu penting banget. Minimal itu 2 tahun gitu. Ya untung-untung sih kalau kamu punya enough experience bisa lolos. Tapi kadang juga ada tamu. Kadang juga ada apa namanya kapal pesiar yang nerima cuma OJT doang 6 bulan gitu ya, tapi ya jarang banget gitu. Poin nomor 3 itu mental dan fisik kita itu harus kuat gitu. Kenapa? Untuk masalah mental ya, kita itu kerja 6 atau 8 bulan itu tanpa day off dan under pressure gitu. Dan fisik juga itu penting banget karena itu kita benar-benar kerjanya itu sehari itu bisa 10 sampai 14 jam. Itu tergantung okupansi juga gitu. Jadi itu mental kita harus kuat, fisik juga kuat, mental itu kita jauh di keluarga dan kita oh banyak nyamuk ternyata. Dan kita itu harus benar-benar pokoknya harus harus kuat. Kenapa? Ya kalau nggak kuat kamu udah nggak bakal bisa kerja di kapal pesiar. Dan yang poin nomor 4 itu adalah dokumen lengkap. Kenapa dokumen lengkap? Ya, kalau nggak ada dokumen, kamu itu nggak bisa berangkat sama sekali. Dokumen lengkap itu seperti apa aja sih? Ada BST, SAT, CCM, paspor, Simenbook, dan medical. Biasanya itu beda kapal, beda company itu beda juga, dan beda departemen itu juga beda sertifikatnya. Banyak yang nanya, itu lebih baik mana gitu? Lebih baik bikin dokumen dulu atau setelah lolos interview gitu kan? Terus aku bilang, well, it depends on you guys. Kamu bisa bikin dulu atau setelah lolos interview. Karena untuk dokumen sendiri itu ada masa expiration date. Gitu. Jadi misalnya kamu belum lolos interview tapi kamu udah bikin. Jadi itu masa expiration date-nya itu kan sia-sia gitu. Tapi kalau bikinnya setelah kamu lolos interview juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu. And then after that kita itu ya kalau dokumen udah lengkap, that's it sih guys ya. Pokoknya siapin mental, fisik, bahasa Inggris, terus dokumen lengkap, pengalaman kerja gitu ya. Kalau udah siap semuanya, dijamin deh kalian itu pasti bisa lolos ya. Dan satu lagi, banyak banget yang nanya,
Setelah interview itu langsung berangkat atau enggak sih Kak? It depends on your faktor keberuntungan ya guys. Ada yang cepat, ada yang lama. Biasanya ada yang berangkat kurang dari 3 bulan, ada yang berangkat lebih dari 1 tahun. Kita nggak ada yang tahu. Jadi kuncinya itu sabar aja gitu. While you're waiting, I suggest you buat kerja, ambil kerja serabutan gitu. Biar ada kerjaan di waktu luang kalian. Jadi kalian itu nggak stres mikirin kapan berangkat segala macam gitu. Well, I think that's it guys. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Thank you so much for watching. Bye.